Ya, taib. Bismillah. Halo semua, ini adalah video pertama gua. Di sini gua akan ngebahas apapun yang pengen gua bahas karena ini ya video gua. Pertama tentang filsafatan, politik, sejarah, ekonomi dan lain sebagainya sebagai bahan pembelajaran bagi gua pribadi dan syukur-syukur bisa jadi pembelajaran kita bersama, teman-teman. Memang konsep pembelajaran gua itu ketika gua setelah mengetahui sesuatu akan gue coba untuk sampaikan supaya bisa terintegrasi secara utuh dari pemikiran-pemikiran gue gitu. Jadi benar-benar nempel gitu kan. Ya, ini adalah sebuah bentuk keresahan gue dimana gue adalah orang yang menyukai tentang literasi, terutama dalam ranah filsafat dan lain sebagainya. Namun gue melihat ini adalah sebuah permasalahan juga, karena sedikit sekali teman-teman pemuda yang saat ini nongkrong ngebahas hal-hal yang bersifat akademis dan sangat literatif gitu. Menurut kan bahasan kita di tongkrongan itu ya kalau anak laki ya cewek ya kan, hal-hal yang mungkin kurang bermanfaat dan lain sebagainya. Nah, gue membutuhkan forum-forum dialektika intelektual, bagaimana bisa menemukan orang-orang yang sefrekuensi dengan apa yang gue sukai. Jadi ya gue udah coba untuk berupaya membuka forum-forum diskusi seperti kelas reflektif ya kan. Terus juga ya gue berdiaspora dengan apa yang gue ketahui di organisasi yang gue ikuti. Dan ya gue rasa masih kurang platform-platform itu. Jadi gue mutusin untuk coba untuk video deh. Apakah berhasil ya? Kita lihat nanti. Gue akan berfokus kepada pembahasan mengenai filsafat. Udah berapa kali tuh gue ulang, filsafat. Jadi memang teman-teman, filsafat ini adalah sesuatu yang dianggap oleh mayoritas anak-anak muda atau kebanyakan orang adalah hal-hal yang terlalu mengawang-awang, tidak membumi ya kan, tidak berguna, terlalu teoritis, bahkan ya buat apa gitu. Padahal ya kalau merujuk kepada epistemologisnya, filsafat kan dari sudut pandang etimologis itu berarti cinta kebijaksanaan, philo dan sophia. Yang gua sederhanakan adalah pandangan untuk mengetahui kebenaran yang hakiki. Karena sejatinya esensi dari kebenaran itu adalah perubahan dan dinamis. Perubahan artinya kebenaran itu akan berubah-ubah dari setiap waktu ke waktu. Nah, ini menurut gue perlu kita pahami bersama di tengah kompleksitas era postmodernisme, di mana kita tahu ya sejarahnya ketika filsafat mulai digunakan untuk menyelesaikan problem di era Yunani kuno terkait dengan ranah ketuhanan, dari politeisme menuju monoteisme. Kemudian di abad pencerahan atau Renaissance itu permasalahan terkait manusia yang terlalu mabok dalam agama sampai mengesampingkan ranah-ranah ilmu dan pengetahuan sehingga menyebabkan kemunduran peradaban. Dan di era 2000-an kita tahu ada krisis identitas bagi manusia ya. Manusia mempertanyakan jati diri sebagai manusia. Eksistensi dan esensi manusia itu seperti apa? Salah satu tokoh yang terkenal itu ada Jürgen Habermas ya. Dia tokoh eksistensialis. Dan di era postmodernisme, permasalahan-permasalahan itu semua jadi satu gitu loh. Era kita ini permasalahannya terlalu kompleks. Ada ranah keagamaan ya, ekonomi, sosial, mental health, dan lain sebagainya. Bahkan eksistensi jati diri para manusia pun kalau gue lihat banyak kawan-kawan gue itu yang sharing ke gue gitu ya. Mereka tuh merasa bukan diri mereka. Itu kan adalah ranah eksistensi. Dan ini merupakan suatu problem yang cukup unik ya. Artinya dari sejarah itu punya spesialisasi permasalahannya masing-masing, tapi di era sekarang semuanya jadi masalah gitu. Dan di sini adalah peran filsafat cukup penting, teman-teman. Kenapa akhirnya peran filsafat kabur? Karena filsafat itu bisa menyelesaikan segala problematika yang ada. Permasalahannya terlalu banyak ruang-ruang yang bisa dimasuki filsafat. Sehingga filsafat pun perannya itu ya jadi abu-abu. Kalau ada orang pernah bilang ke gue, filsafat telah kehilangan tempat di era postmodernisme. Ya bukan kehilangan, tapi terlalu banyak dan alhasil menyebabkan hal itu menjadi suatu yang terlalu rumit untuk dipikirkan manusia. Makanya orang-orang menganggap filsafat adalah sesuatu yang ya sudahlah, kita cari yang praktis-praktis saja. Kita kan hidup di era serba instan ya. Bahkan ketika anak-anak muda zaman sekarang bagaimana berpikir caranya mendapatkan uang dan kaya secara cepat gitu dan lain sebagainya.
Akhirnya pandangan-pandangan idealis seperti filsafat itu tersingkirkan. Inilah yang menjadi pandangan kenapa filsafat itu tidak penting. Padahal kebermanfaatannya sendiri yang gue rasakan ketika gue mempelajari filsafat adalah yang pertama pasti bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Kenapa? Karena gue bisa memotret atau mengidentifikasikan permasalahan apa yang gue hadapi. Kalau sudah tahu masalahnya apa, baru kita bisa menyelesaikan masalahnya. Kadang kita tuh mengidentifikasikan permasalahan yang ada sehingga kita pun gagal menemukan solusinya. Kemudian yang kedua itu adalah gue tidak mudah dibohongi orang lain, atau gue tidak bisa dipengaruhi oleh realitas yang palsu. Misalnya ketika gue mendapatkan suatu pernyataan atau pemahaman-pemahaman dari sekitar gue atau realitas yang gue hadapi, ya gue akan mengkritisi itu. Apakah itu suatu hal yang benar-benar, suatu yang secara absolut mutlak itu adalah suatu kebenaran, atau ada keraguan di dalamnya, maka perlu dikritisi secara mengakar. Di situ peran filsafat akhirnya masuk, teman-teman. Dan yang terakhir adalah ya filsafat membuat lo bisa jauh lebih hidup secara berarti, atau ya life meaningful lah, sangat berarti gitu. Lo bisa melihat bagaimana siapa diri lo, bagaimana lo hidup, apa tujuan lo. Itu kan pertanyaan-pertanyaan filosofis yang sangat fundamental, sering lo temuin mungkin di buku-buku atau Instagram ya. Dan itu semua lagi-lagi filsafat bisa masuk di ranah-ranah itu. Jadi secara sederhana sih kalau gue melihat, filsafat itu adalah suatu alat untuk lo menyelesaikan masalah. Kalau Fardin Faiz, seorang dosen UIN ya, akidah filsafat, pernah menganalogikan filsafat itu sebagai pisau ataupun silet ataupun sesuatu yang tajam gitu. Jadi ketika lo bisa menggunakan alat ini tepat pada tempatnya, maka akan berguna secara optimal. Misal, silet kan nggak bisa tuh digunakan untuk memotong pohon. Kalau lo ingin memotong pohon, maka membutuhkan gergaji mesin gitu kan. Filsafat juga gitu teman-teman. Ada banyak klasifikasi mengenai filsafat, dan bagaimana lo menggunakan itu dan pada saat apa, itu adalah kebijaksanaan dari lo sendiri. Bagaimana cara mendapatkan kebijaksanaan itu? Ya lo coba pelajari filsafat secara utuh dan holistik gitu kan. Maka lo akan menemukan apa itu esensi dari filsafat, sehingga ya lo akan terhindar dari pemahaman bahwa filsafat itu tidak berguna. Dan ini ya adalah sebuah prolog dari gua, yang kedepannya gua akan ngebahas tentang banyak hal mengenai kefilsafatan yang dasar-dasar. Dan juga ya karena gue adalah anak jurusan ilmu pemerintahan yang sehari-harinya makanannya adalah mempelajari ranah politik, ya gue tentu akan coba mengulik ranah-ranah politik, tapi bukan tidak semata-mata ranah aspek pemerintahan atau politik-politik praktis yang ada di era postmodernisme ini, tapi lebih kepada bagaimana esensi dari politik itu sendiri. Kayak kenapa sih akhirnya manusia itu melakukan korupsi, mengapa sih kita membutuhkan negara, mengapa sih harus ada kekuasaan dan lain sebagainya. Nanti kita akan coba belajar bersama teman-teman. Ini adalah sebuah upaya gua untuk ya literasi bareng-bareng. Ini adalah dakwah yang mungkin bisa gua lakukan terhadap sekitar gua mengenai dakwah literasi. Sebagaimana lagi-lagi perintah Allah untuk apakah kamu tidak berpikir, apakah maka pikirkanlah dan lain sebagainya kan. Jadi intinya Allah memerintahkan kita untuk senantiasa berpikir. Mungkin itu sedikit prolog, gak akan banyak-banyak. Semoga bisa membuat teman-teman tertarik apa yang akan gue bahas ke depannya. Ya walaupun gue rasa kalau kalian nonton sampai sekarang ya gokil sih, karena ya siapa gue ya kan, harus dilihat. Gue udah klaim di awal kalau gue bukan orang yang expert untuk ngebahas ini, tapi karena gue suka, ya suka-suka gue juga dong untuk ngebahas ini, apalagi di akun-akun gue ya kan. Oke, terima kasih. Mungkin sekian, karena tadi gue gak salam, tapi tetap gue ucapkan salam, karena apa salahnya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam intelektual.